Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, selamat berjumpa di SMP Ma'arif. Ini adalah gambaran sekolah kita. Mudah-mudahan kalian nanti akan betah di sini, kalian bahagia, kita belajar bersama sampai kalian lulus. Walaupun pada awal-awal nanti kita akan masih belajar secara daring atau belajar di rumah. Perkenalkan, nanti untuk pelajaran bahasa Indonesia akan diampuli Bu Retno, jadi nanti kalian akan ketemu dengan saya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada awal tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Mbak Tasya, yaitu tentang pemandangan. Nah, pada lagu pemandangan tersebut digambarkan bahwa ada sungai, ada sawah, ada gunung yang merupakan unsur pendukung dari pemandangan. Nah, pada bagian kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi, yaitu bacaan tentang penggambaran, bacaan tentang keadaan suatu objek dengan rinci. Nah, ketika kalian nanti membaca buku paket di semua pelajaran akan muncul pada bagian awal itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah kemampuan yang akan kalian miliki ketika mempelajari suatu materi, yaitu kemampuan dasar. Nah, pada teks deskripsi, kemampuan yang perlu kalian miliki adalah mengidentifikasi informasi, artinya menemukan informasi dari teks deskripsi. Kemudian menentukan isinya dari teks deskripsi. Setelah itu menelaah struktur. Struktur itu merupakan bagian-bagian dari teks deskripsi dan kaidah kebahasaan atau tata bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Nah, teks deskripsi sendiri nanti objeknya bisa tentang sekolah, bisa tentang hewan, tumbuhan, atau sejarah, atau rumah, dan sebagainya. Nah, setelah kalian bisa menentukan informasi, bisa menentukan isi, bisa menelaah struktur dan kaidah bahasa dari bacaan yang ditampilkan, maka nanti pada akhirnya kalian juga diharapkan punya kemampuan untuk menulis atau menemukan gagasan, ide, kesan yang bisa disampaikan melalui lisan. Kalau lisan nanti bisa presentasi, kalau menggunakan tulisan maka wujudnya nanti berupa bacaan. Nah, kita rumuskan dulu teks deskripsi itu apa. Teks deskripsi adalah teks atau bacaan yang menggambarkan suatu topik atau objek, keadaan tertentu dengan serinci-rincinya. Jadi topiknya tadi bisa benda berupa tanaman, tumbuhan, hewan, lingkungan, rumah, sekolah, dan sebagainya. Sehingga ketika kalian menceritakan atau kalian membaca itu, pembaca seolah-olah bisa melihat sendiri. Bukuri ulang ya. Teks deskripsi itu merupakan gambaran suatu topik dengan serinci-rincinya, sejelas-jelasnya. Sehingga pembaca nanti seolah-olah bisa melihat sendiri apa yang dibaca atau didengar. Misalnya, kita gajah. Ketika masih TK di SD sering mendengar deklamasi tentang gajah. Gajah, binatang yang amat besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Judul, topik, atau objek dari yang digambarkan adalah gajah. Nah, identifikasinya, gambaran umum tentang gajah itu apa? Binatang. Binatang yang besar. Nah, binatang yang besar itu bisa kudanil, bisa kerbau, bisa sapi, bisa jerapah. Maka perlu diberikan deskripsi atau ciri-ciri yang khusus, yaitu hidungnya panjang, telinganya lebar. Nah, ciri khusus ini tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Kita lanjutkan tentang struktur. Jadi bagian-bagian teks deskripsi tadi sudah kita contohkan di dalam diri gajah, yaitu topiknya, judulnya gajah, identifikasinya apa? Gambaran umum tentang gajah itu apa? Gambaran umum tentang gajah adalah binatang yang amat besar.
Kemudian deskripsi bagian atau ciri-ciri yang khusus dimiliki oleh gajah adalah hidungnya panjang dan telinganya lebar. Ini di teks tadi tidak ada kesimpulan. Kita lanjutkan dengan ciri bahasa. Nah, ciri bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi itu menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum tadi binatang, karena binatang itu banyak. Bisa ayam, bisa kucing, bisa apa. Nah, ayam, kucing, ayam itu merupakan kata khusus dari kata binatang. Kemudian teks deskripsi menggunakan rincian untuk menjelaskan seperti tadi ya, binatang yang amat besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Juga bisa ditambahkan dengan kata-kata khusus atau kata-kata sifat. Misalnya suka berlari, suka mengambil daun yang tinggi, misalnya pada jerapah dan sebagainya. Nah, yang terakhir, teks deskripsi itu menggunakan citraan atau penggambaran penglihatan supaya seolah-olah pembaca bisa melihat. Misalnya sawah yang luas, gunung yang tinggi. Itu kita membayangkan, oh ada gunung, laut warnanya biru dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat teks deskripsi itu benar-benar dalam bentuk bacaan. Nah, bacaan di sini tentang kucing, judulnya kucing. Bacaan kucing ini ada 3 paragraf. Paragraf pertama, kita baca ya. Anak tetanggaku memelihara seekor kucing yang diberi nama Mumut. Ketika aku tanya kenapa diberi nama Mumut, jawabannya karena kucing itu imut sehingga cocok dengan nama Mumut. Nah, itu merupakan gambaran umum dari kucing yang bernama Mumut, maka disebut identifikasi. Nah, paragraf kedua merupakan ciri-ciri dari kucing yang bernama Mumut, sehingga membedakan kucing Mumut dengan kucing-kucing yang lain. Cirinya apa? Telinganya kecil, hidungnya merah jambu, matanya coklat. Kalian bisa baca sendiri dari rumah ya, dari awal sampai akhir. Bisa difoto atau nanti diputar ulang teksnya, jadi bisa dibaca-baca ulang. Intinya bagian pertama tadi merupakan gambaran umum tentang kucing. Yang kedua adalah ciri-ciri kucing yang bernama Mumut. Nah, pada bacaan ini ada paragraf ketiga yang berupa kesan, yaitu kami sangat menyayangi Mumut karena dia bukan kucing yang nakal. Jadi kesannya itu kucingnya tidak nakal, rajin, suka memburu tikus-tikus yang memang banyak berkeliaran di sekitar rumah. Nah, pertanyaannya nanti tolong dicatat ya. Apa objek yang dibicarakan pada teks tersebut? Sebutkan ciri-ciri kucing. Bagaimana kesannya? Nah, pertanyaan pertama bisa kalian lihat pada paragraf pertama. Pertanyaan kedua bisa kalian lihat pada paragraf kedua. Pertanyaan ketiga bisa kalian lihat pada paragraf ketiga. Nah, sekarang kita tentukan topik teks deskripsi itu bisa berupa benda bisa bunga bisa lebih khusus lagi, bunga mawar. Binatang bisa khusus lagi, misalnya kucing, gajah, jerapah, dan lain-lain. Orang, bisa juga kalian menggambarkan temannya sendiri. Yang kedua, teks deskripsi itu bisa berupa lingkungan. Lingkungan itu terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari beberapa kumpulan tumbuhan, kumpulan benda, kumpulan bagian-bagian yang ada di dalam suatu lingkungan. Kalau kalian nanti belajar biologi misalnya, untuk lingkungan bisa ada yang di gambar ini, misalnya lingkungan kolam, itu ada air, ada tumbuh-tumbuhan.
Baik anak-anakku, pada bagian akhir ini kalian akan mendapatkan tugas menulis teks deskripsi. Teks yang ditulis objeknya adalah rumahku. Kemudian sebelum menulis kalian tentukan judulnya adalah rumahku. Di bagian awal paragraf pertama itu berupa identifikasi. Kalian tulis alamat rumah, misalnya rumahku terletak di jalan apa, kampung apa, kemudian diceritakan di situ rumahnya berwarna apa, kondisinya bagaimana, dan sebagainya. Di paragraf kedua, kalian bisa menceritakan bagian-bagian dari rumahmu, misalnya halaman depan, ruang tamu, jumlah kamar, dapur, dan ruang-ruang yang lain. Nah, bagian deskripsi ini bisa lebih dari 1 paragraf. Ingat, bisa 2 paragraf, bisa 3 paragraf. Tetapi untuk memudahkan kalian pada tahap awal belajar, kalian buat 1 paragraf saja yang sudah meliputi beberapa bagian rumah. Yang paragraf ketiga, kalian boleh tambahkan jika ada kesan. Misalnya saya bahagia tinggal di rumah ini. Nah, ketentuannya kalian bisa menuliskan, bisa diketik atau di email langsung kepada Bu Guru, atau bisa ditulis tangan di buku, kemudian difoto, lalu bisa dikirim lewat WA. Tugas pertanyaan yang di atas tadi dikirim paling lambat pukul 6 sore nanti. Nah, teksnya juga kalau kalian nanti bisa mengumpulkan sebelum jam 6 akan sangat bagus. Tapi kalau nanti jam 6 kalian belum selesai, kalian bisa WA Bu Guru dulu. Artinya sudah berusaha menyelesaikan walaupun belum selesai. Tidak terus ya sudah besok-besok. Karena nanti akan banyak tugas dari Bapak Ibu Guru yang kalau yang satu sudah terlewat, nanti akan banyak yang terlewat. Jika ada yang bertanya, silakan menghubungi Bu Guru melalui WA. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Petik mawar merah jambu nan indah. Tetap belajar meski kita masih di rumah. Selamat berpisah anak-anakku sekalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.